Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Matematika Deskrit, pertemuan kedua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas metode fundamental pencacahan. Oke, kita lihat. Dalam bab ini akan diulas kembali mengenai konsep dasar dari permutasi dan kombinasi, serta perhitungan atau numerasi yang menyangkut permutasi maupun kombinasi. Nah, kenapa saya mengatakan sini akan kita ulas? Ya, karena mungkin dari beberapa mata kuliah sebelumnya yang terkait dengan uh, metode fundamental pencacahan sudah dibahas seperti itu, sehingga kita cuma mengulas lagi untuk menguatkan nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, kita lihat dulu prinsip dasar pencacahan atau istilah lain itu adalah kaidah pencacahan. Itu sebuah kaidah atau sebuah cara yang digunakan untuk menghitung jumlah kombinasi kejadian tertentu. Nah, terdapat dua prinsip atau aturan utama dalam menentukan banyaknya suatu numerasi, yaitu aturan multiplikasi atau aturan perkalian dan aturan adisi atau aturan penambahan. Yang pertama kita ulas dulu aturan perkalian atau multiplication rule. Coba kita lihat dulu suatu permasalahan yang berkaitan dengan aturan perkalian. Terkait dengan pelempar dua buah dadu yang dilempar satu kali, kira-kira berapa banyak kejadian yang muncul. Apakah ada yang bisa menyelesaikan ini? Baik, kita simpan dulu itu. Secara khusus aturan perkalian itu berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Nah, itu adalah aturan perkalian. Baik, atau kita lihat permasalahan tadi, kira-kira bisa nggak kita selesaikan dengan aturan perkalian. Baik, kita lihat dulu. Berapakah banyaknya kejadian yang mungkin muncul jika dua buah dadu dilempar satu kali? Artinya ada dua dadu yang kita lempar satu kali, kira-kira berapa banyak kejadian yang muncul. Baik, kita lihat dulu. Apabila dadu pertama dapat muncul dalam M cara, ya kan, yang berbeda, di mana M-nya itu ya karena mata dadu itu ada 6, makanya di sini dadu pertama dapat muncul dalam M sama dengan 6 cara yang berbeda. Dan untuk setiap dari cara-cara tersebut, dadu kedua ya tentu dapat muncul dalam N ya juga sama dengan 6 cara. Sehingga kedua dadu dapat muncul dalam M kali N ya dengan menggunakan aturan perkalian, sehingga M-nya tadi 6 cara, N-nya 6 cara, maka berdasarkan aturan perkalian M kali N sehingga hasilnya 6 kali 6 cara, sehingga banyaknya kejadian yang muncul adalah 6 kali 6 sama dengan 36 cara. Oke, baik, terjawab ya pertanyaan tadi. Nah, misal suatu prosedur dapat dipecah menjadi barisan dua tugas yang bebas atau independen seperti itu. Contoh misalnya, kursi dalam ruangan yang dilabeli dengan sebuah huruf dan diikuti sebuah bilangan bulat positif kurang dari 5. Ingat, kursi dalam ruangan yang dilabel dengan sebuah huruf dan diikuti oleh suatu bilangan bulat positif kurang dari 5. Berapakah maksimum banyaknya kursi yang dapat dilabel berbeda? Nah, ini kita lihat kira-kira berapa banyak kursi yang dapat dilabel dengan berbeda. Ini untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan prosedur dan tugas seperti itu. Prosedurnya tentu adalah melabel kursi, ya, melabel kursi dengan sebuah huruf. Nah, dengan sebuah huruf, kemudian diikuti sebuah bilangan bulat yang kurang dari 5. Itu sebagai prosedurnya. Kita akan melabel sebuah kursi dengan menggunakan sebuah huruf dan diikuti dengan sebuah bilangan bulat yang kurang dari 5. Nah, di mana prosedur itu bisa kita pecah atau kita pilah menjadi dua tugas yang berbeda atau dua tugas yang bebas. Nah, tugas pertama, kenapa dua tugas yang bebas? Yang pertama kan kita label kursi dengan huruf. Nah, kemudian setelah selesai nanti baru kita ikuti kursi tadi dengan sebuah bilangan bulat. Nah,
sehingga dua tugas yang uh, bebas ya. Tugas 1 melabel kursi dengan sebuah huruf. Nah, tugas ini dapat dilakukan dengan 26 cara. Nah, karena ada 26 huruf dalam abjad. Kemudian tugas 2 melabel kursi dengan sebuah bilangan bulat positif yang kurang dari 5. Nah, tugas ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Karena ada 4 bilangan bulat positif yang kurang dari 5. Nah, berdasarkan aturan perkalian, maka prosedur tersebut dapat terjadi dalam 26 kita kalikan dengan 4. Atau tugas 1 tadi kan 26 cara, tugas 2 4 cara. Nah, maka 26 kali 4 sama dengan 104 cara. Jadi maksimum banyak kursi yang dapat dilabel adalah 104. Nah, sekarang kita masuk dalam beberapa prinsip dasar perkalian. Nah, misal sebuah prosedur dapat dipecah menjadi dua tugas yang independen atau saling bebas. Jika tugas pertama dapat dilakukan dengan tugas 1 dapat dilakukan dengan N1 cara, tugas 2 dapat dilakukan N2 cara, maka kedua tugas dapat dilakukan dengan dengan N2 cara dan tugas kedua dapat dilakukan dengan N2 cara ya. Maka prosedur ini dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 cara. Nah, kemudian misal sebuah prosedur dapat dipecah menjadi 3 tugas yang independen pula. Makanya misalnya jika tugas pertama dapat dilakukan dengan N1 cara, tugas kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, tugas ketiga dapat dilakukan N3 cara, maka prosedur ini dapat dilakukan dalam N1 kali N2 dan kali N3 cara. Nah, secara umum aturan perkalian bisa kita gambar sebagai berikut. Misalkan suatu prosedur dapat dipecah menjadi barisan K tugas yang independen di mana K lebih atau sama dengan 2. K-nya adalah bilangan bulat. Jika tugas 1 dapat dilakukan dengan N1 cara, tugas 2 dapat dilakukan N2 cara, tugas 3 dapat dilakukan N3 cara, hingga tugas ke dapat dilakukan dengan N cara, maka prosedur dapat dilakukan dengan N1 kali N2 kali N3 kali NK cara. Nah, oke, kita lihat contoh terkait dengan itu. Sebuah meja dilabel dengan satu huruf, diikuti oleh sebuah bilangan satu angka. Berapa maksimum banyaknya meja yang dapat dilabel berbeda? Nah, baik, kita lihat dulu prosedurnya ya. Prosedurnya adalah sini kita melabel satu meja, melabel sebuah meja dengan satu huruf diikuti oleh sebuah bilangan satu angka. Prosedur ini dapat kita pecah menjadi dua tugas yang saling bebas atau independen. Katakanlah T1 dan T2. Kenapa? Karena ya kita label dulu dengan satu huruf dan satu angka, bilangan satu angka. Baik. Baik, T1-nya melabel meja dengan sebuah huruf. Ya, tugas ini dapat dilakukan dengan 26 cara karena ada 26 huruf dalam abjad. Tugas 2 melabel meja dengan sebuah bilangan satu angka. Tugas ini dapat dilakukan dalam 10 cara karena ada 10 angka dalam bilangan. Nah, berdasarkan aturan perkalian maka prosedur dapat dilakukan dalam 26 kali 10 sama dengan 260 cara. Dengan demikian maksimum banyaknya meja yang dapat label berbeda adalah 260 cara. Oke, baik, kita lihat dulu juga bentuk keduanya. Ya. Sebuah plat nomor kendaraan dibentuk dari sebuah huruf diikuti oleh 3 angka dan diakhiri oleh 2 huruf. Oke, yang menjadi pertanyaannya berapakah banyak plat nomor yang bisa dibuat? Yang kedua, berapakah banyak plat nomor yang bisa dibuat jika tidak ada huruf yang sama? Nah, yang ketiga, berapakah plat nomor yang bisa dibuat jika tidak ada huruf yang sama seperti itu ya? Berapakah plat nomor yang bisa dibuat jika ada huruf yang sama? Baik. Kita lihat dulu yang pertama itu berapa banyak plat nomor yang bisa dibuat. Kita lihat prosedurnya membuat sebuah plat nomor dengan sebuah huruf 3 angka dan diakhiri oleh 2 huruf. Prosedur ini dapat kita pecah menjadi 6 tugas yang independen. Namakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Kenapa? Karena yang pertama tadi sebuah plat dibentuk dari sebuah huruf ya, diikuti oleh 3 angka dan diakhiri oleh
2 huruf ya. Ini satu cara tugas, ini 3 tugas tambah ini 2 tugas. Nah, jadi 6 tugas. Jadi tugas 1 memilih satu huruf untuk diletakkan di posisi pertama. Jadi T1 dapat lakukan dengan 26 cara. Terus tugas 2 memilih satu angka untuk diletakkan di posisi kedua. T2 juga dapat dilakukan dengan 10 cara. T3 memilih satu angka untuk diletakkan di posisi ketiga, dapat dilakukan 10 cara. T4 memilih satu angka untuk diletakkan di posisi keempat, dapat dilakukan dengan 10 cara. Kemudian kelima memilih satu huruf terlupakan posisi kelima, dapat dilakukan 26 cara. Memilih satu huruf terlupakan posisi keenam, dapat dilakukan dengan 26 cara. Berdasarkan aturan perkalian, maka prosedur dapat dilakukan dalam 26 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 sama dengan 26 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 cara. Dengan demikian banyaknya plat nomor yang dapat dibuat adalah 26 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 cara. Oke, kita lihat nomor 2. Prosedur membuat plat nomor dengan sebuah huruf diikuti 3 angka dan diakhiri oleh 2 huruf dengan syarat tidak ada huruf yang sama. Jadi prosedur ini dapat dipecah menjadi 6 tugas yang independen, namakan T1, T2, T3, T4, T5, T6. Nah, T1 memilih satu huruf untuk diletakkan di posisi pertama. T1 dapat lakukan dengan 26 cara. Kemudian T2 memilih satu angka untuk diletakkan di posisi kedua. T2 dapat dilakukan dengan 10 cara. Nah, T3 memilih satu angka untuk diletakkan di posisi ketiga. T3 dapat dilakukan dengan 10 cara. T4 memilih satu angka untuk diletakkan di posisi keempat. T4 dapat dilakukan dengan 10 cara. T5 memilih satu huruf untuk diletakkan di posisi kelima dengan syarat tidak sama dengan huruf posisi pertama ya. Kenapa? Karena di sini tadi membuat dua plat nomor dengan huruf diikuti 3 angka dan diakhiri dengan 2 huruf dengan syarat tidak ada huruf yang sama. Sehingga makanya di sini hurufnya itu tidak boleh sama dengan huruf yang telah muncul sebelumnya. Nah, memilih satu huruf untuk diletakkan posisi kelima dengan syarat tidak sama dengan huruf di posisi pertama. T5 ya tentu udah berkurang dia, terdapat dilakukan dengan 25 cara. T6 memilih satu huruf untuk diletakkan posisi ke-6 dengan syarat tidak sama dengan huruf di posisi pertama. Dan kelima, T6 dapat lakukan dengan 24 cara. Jadi berdasarkan aturan perkalian, maka prosedur dapat dilakukan dengan 26 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 25 dikali 24 adalah 15.600.000 cara. Dengan demikian banyaknya plat nomor yang dapat dibuat adalah 15.600.000 cara. Baik, yang nomor 3-nya, ya prosedur membuat sebuah plat nomor dengan sebuah huruf diikuti 3 angka dan diakhiri 2 huruf dengan syarat tidak ada huruf dan angka yang sama. Nah, kalau ini huruf dan angka yang sama ya. Dengan cara yang sama ya tentu dapat kita lihat nanti hasilnya adalah 11.232. Baik, sekilas itu terkait dengan aturan perkalian. Jika ada pertanyaan silahkan diungkapkan di komen.